Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semua, apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan dari segala penyakit, terutama penyakit kronis yang sering datang diam-diam tanpa gejala nyata. Di video kali ini, kita akan membahas ciri-ciri gagal ginjal yang wajib Anda waspadai sebelum terlambat. Video ini sangat penting untuk Anda tonton sampai selesai, karena gagal ginjal bisa menyerang siapa saja, terutama mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun, penderita diabetes, tekanan darah tinggi, atau mereka yang sering mengonsumsi obat-obatan tertentu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke orang tua, saudara, atau tetangga Anda. Satu klik Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang. 1. Pembengkakan di kaki, wajah, dan tangan atau disebut edema. Salah satu tanda awal yang sering muncul pada penderita gagal ginjal adalah pembengkakan, atau dalam istilah medis disebut edema. Pembengkakan ini biasanya terjadi di area kaki, pergelangan kaki, tangan, hingga wajah. Mengapa bisa begitu? Karena ginjal yang mulai rusak tidak mampu menyaring dan mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dari tubuh. Akibatnya, cairan tersebut menumpuk di jaringan tubuh dan menyebabkan bengkak yang tidak normal. Gejala ini sering dianggap sepele, padahal bisa menjadi sinyal awal bahwa ginjal Anda sedang bermasalah. Banyak orang datang ke klinik atau rumah sakit dengan keluhan bengkak, tapi hanya dikira kelelahan atau efek makanan asin. Misalnya, Pak Ahmad, usia 60 tahun, datang dengan keluhan bengkak di kedua kakinya. Awalnya ia pikir itu karena terlalu lama berdiri saat kerja. Tapi setelah dicek laboratorium, hasil menunjukkan bahwa fungsi ginjalnya hanya 35%. Ia sudah memasuki stadium 3 gagal ginjal kronis, yang berarti kerusakan sudah cukup parah dan tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Kalau saja ia datang lebih awal, mungkin ginjalnya masih bisa diselamatkan. Menurut Jurnal Kidney International tahun 2020, lebih dari 40% pasien dengan penyakit ginjal kronis mengalami pembengkakan sebagai gejala awal, namun hanya 10% dari mereka yang menyadarinya sebagai gejala gagal ginjal. Ini artinya, kesadaran masyarakat tentang gejala fisik seperti edema masih sangat rendah. Padahal dengan mengenali gejalanya sejak dini, kerusakan ginjal bisa diperlambat, bahkan dicegah agar tidak semakin parah. 2. Sering buang air kecil, terutama di malam hari. Gejala lain yang sering terjadi pada penderita gagal ginjal adalah sering buang air kecil, terutama pada malam hari, atau disebut nokturia. Ginjal yang sehat akan mengontrol produksi urin dengan baik, terutama saat kita tidur. Namun ketika fungsi ginjal menurun, kemampuan menyaring zat sisa dan mengontrol cairan ikut terganggu, sehingga tubuh lebih sering mendorong Anda ke kamar mandi pada malam hari. Kasus seperti ini banyak ditemui pada pasien lansia. Misalnya, Ibu Sari, usia 63 tahun, mengeluhkan bahwa dalam satu malam bisa terbangun 4-5 kali hanya untuk buang air kecil. Awalnya ia mengira ini gejala biasa karena usia. Tapi setelah dicek, ternyata ada penurunan fungsi ginjal sebesar 50%. Ini cukup mengkhawatirkan karena gangguan tidur kronis juga bisa memperparah tekanan darah tinggi dan menurunkan daya tahan tubuh, yang semuanya mempercepat kerusakan ginjal. Menurut Jurnal Nefrologi Dialisis Transplantation, pasien dengan nokturia memiliki risiko 2 kali lipat mengalami gangguan ginjal stadium lanjut. Oleh karena itu, jika Anda atau orang tua Anda sering terbangun untuk buang air kecil, jangan anggap sepele. Segera konsultasikan ke dokter dan lakukan tes darah serta urin untuk memastikan fungsi ginjal Anda masih normal. 3. Urin berubah warna atau berbusa. Ciri ketiga yang sering muncul pada gagal ginjal adalah perubahan pada urin, baik dari segi warna, bau, volume, hingga adanya busa yang berlebihan. Urin berbusa bisa menandakan adanya protein yang bocor dari darah ke urin, sebuah kondisi yang disebut proteinuria.
Ginjal yang sehat seharusnya tidak membiarkan protein lolos ke urin, tapi jika ginjal rusak, fungsinya terganggu. Contoh kasus datang dari Bapak Joko, usia 48 tahun, yang memperhatikan bahwa setiap kali buang air kecil, air seninya terlihat berbusa dan kadang keruh. Ia pikir itu hanya efek makanan atau dehidrasi. Namun, setelah melakukan pemeriksaan laboratorium, ditemukan bahwa kadar albumin dalam urinnya sangat tinggi, tanda bahwa ginjalnya sudah mulai bocor. Dalam waktu 6 bulan, hasil tes menunjukkan penurunan tajam fungsi ginjal hingga 30%. Menurut jurnal Journal of the American Society of Nephrology, proteinuria merupakan indikator paling awal dan paling akurat untuk memprediksi gagal ginjal kronis. Oleh karena itu, jangan pernah mengabaikan perubahan pada warna atau kondisi urin Anda. Bila terlihat terlalu kuning, kecoklatan, berbusa, atau berbau menyengat, segera lakukan tes urin mikroalbumin. 4. Badan lemas, mudah lelah, dan tidak bertenaga. Ginjal yang rusak tidak hanya memengaruhi sistem kemih, tetapi juga berdampak besar pada energi dan metabolisme tubuh. Ginjal berfungsi membantu memproduksi hormon eritropoietin yang bertugas merangsang sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Ketika hormon ini turun karena gangguan ginjal, tubuh akan mengalami anemia yang ditandai dengan kelelahan berkepanjangan. Seorang wanita bernama Bu Tuti, usia 59 tahun, sering merasa lemas, pusing, dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Ia pikir hanya karena kurang tidur. Setelah cek darah, ternyata kadar hemoglobinnya sangat rendah dan ditemukan adanya gangguan fungsi ginjal. Ia mengalami anemia karena gagal ginjal kronis. Perawatan akhirnya harus mencakup suplementasi zat besi, hormon, dan diet rendah protein. Jurnal American Journal of Kidney Diseases menyebutkan bahwa lebih dari 70% pasien gagal ginjal mengalami kelelahan berat bahkan sebelum mereka menyadari ada yang salah dengan ginjal mereka. Inilah mengapa kelelahan tanpa sebab yang jelas harus segera diperiksakan, terutama jika disertai gejala lain seperti mual, pucat, atau bengkak. 5. Mual, muntah, dan nafsu makan menurun. Ginjal bertugas menyaring zat racun dalam darah. Ketika fungsi ginjal menurun, racun seperti urea dan kreatinin menumpuk dalam tubuh. Akibatnya, tubuh mengalami gejala seperti mual, muntah, bahkan hilang nafsu makan. Banyak penderita gagal ginjal yang mengalami penurunan berat badan secara drastis karena tidak bisa makan dengan normal. Pak Anwar, usia 65 tahun, mengalami muntah hampir setiap pagi dan tidak tahan mencium aroma makanan. Setelah diperiksa, kadar ureumnya sangat tinggi dan kreatininnya mencapai 4,2 mg, jauh di atas batas normal. Ia pun harus menjalani diet ketat dan pengobatan rutin. Sayangnya, karena datang terlambat, ginjalnya tidak bisa pulih total. Menurut National Kidney Foundation, gejala gastrointestinal seperti mual dan muntah muncul ketika ginjal kehilangan 60–70% fungsinya. Ini artinya, jika Anda sudah mulai kehilangan selera makan disertai gejala lain, jangan ditunda lagi, periksakan fungsi ginjal Anda secepatnya. 6. Kulit kering, gatal, dan gelap. Salah satu gejala gagal ginjal yang jarang disadari adalah perubahan pada kulit, seperti kering, gatal hebat, atau tampak lebih gelap dari biasanya. Ini terjadi karena ginjal tidak mampu menjaga keseimbangan mineral seperti kalsium dan fosfor. Akibatnya, terjadi penumpukan limbah dalam darah yang memengaruhi kondisi kulit. Contoh nyata terjadi pada seorang pasien wanita berusia 52 tahun yang mengalami rasa gatal parah tanpa ruam selama berbulan-bulan. Setelah dirujuk ke dokter spesialis, barulah diketahui bahwa kadar fosfor dalam darahnya sangat tinggi, dan ginjalnya hanya berfungsi 35%. Ia mengalami uremic pruritus, gatal karena penumpukan racun urea dalam tubuh. Dalam American Journal of Kidney Diseases,
disebutkan bahwa lebih dari 40% pasien gagal ginjal mengalami masalah kulit kronis. Sayangnya, banyak dari mereka yang hanya mengolesi salep atau minum obat gatal tanpa mengobati akar masalahnya, yaitu kerusakan ginjal. Kulit yang gatal, bersisik, dan menghitam bisa jadi adalah alarm tubuh Anda untuk waspada. 7. Napas pendek dan nyeri di dada. Ginjal yang rusak bisa menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru, sehingga penderitanya merasa sesak napas atau nyeri di dada. Selain itu, anemia yang terjadi akibat gagal ginjal juga membuat tubuh kekurangan oksigen, memperburuk rasa lelah dan sesak. Gejala ini sangat mengganggu aktivitas harian, bahkan bisa membahayakan jiwa. Bu Darmi, usia 70 tahun, mengeluh napasnya seperti tercekik setiap kali naik tangga atau berbicara terlalu lama. Dokter awalnya mengira ini asma atau jantung. Tapi setelah cek laboratorium, hasil menunjukkan penurunan fungsi ginjal yang signifikan dan kadar cairan di paru-parunya tinggi. Ia didiagnosis mengalami uremic lung, kondisi medis akibat racun ginjal menumpuk di paru-paru. Studi dari International Urology and Nephrology Journal mencatat bahwa sesak napas merupakan gejala lanjut dari gagal ginjal stadium 4-5. Ini artinya, jika sudah mengalami gejala ini, kemungkinan besar Anda sudah membutuhkan terapi pengganti ginjal seperti dialisis, cuci darah, atau transplantasi. Jadi, jangan tunggu sesak napas terjadi untuk periksa ginjal Anda. Sobat sehat, gagal ginjal bukan penyakit yang muncul secara tiba-tiba. Ia datang pelan-pelan, diam-diam, dan seringkali tanpa rasa sakit. Justru karena tidak terasa sakit itulah, banyak orang tidak menyadarinya sampai sudah terlambat. 7 ciri yang tadi kita bahas, pembengkakan, sering kencing malam, urin berbusa, kelelahan ekstrim, mual, gatal, dan sesak napas adalah alarm tubuh Anda yang tidak boleh diabaikan. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Lakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara berkala, terutama jika Anda memiliki faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, riwayat batu ginjal, atau sering konsumsi obat jangka panjang. Jaga pola makan rendah garam, perbanyak air putih, kurangi daging merah dan makanan olahan, serta hindari konsumsi jamu dan suplemen tanpa pengawasan medis. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke keluarga Anda. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.